Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang ibu bernama Mira. Dia tinggal bersama anak laki-lakinya yang sudah menginjak usia 8 tahun, bernama Arka. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu, Mira menjalani hari-harinya dengan penuh pengabdian pada anaknya. Meski hidup tidak mudah, dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Arka dan menjaga rumah mereka tetap hangat dengan cinta. Tetangga di sebelah rumah Mira adalah seorang pria bernama Aldo. Aldo baru saja pindah ke desa itu setelah ditugaskan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Pria berusia 34 tahun itu seorang duda, namun hatinya masih terasa kosong sejak perpisahannya dengan istri beberapa tahun yang lalu pada suatu pagi. Ketika Mira sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya, dia melihat Aldo sedang membawa kardus besar ke rumah barunya. Dari balik pagar, mata mereka bertemu. Mira tersenyum ramah, sementara Aldo membalas senyum itu dengan sedikit bingung. Selamat pagi, Aldo. Sapa Mira, melambaikan tangan. Selamat pagi, Mira. Terima kasih, jawab Aldo, sedikit ragu, lalu menambahkan, kalau perlu bantuan, beritahu saja. Mira mengangguk, merasa terhibur dengan tawaran itu. Mereka memang sudah saling mengenal sebentar, tetapi baru kali itu mereka berbicara lebih dekat. Seiring berjalannya waktu, mereka sering bertemu di sekitar lingkungan. Aldo yang selalu terlihat sibuk bekerja, seringkali membantu Mira mengangkat belanjaan atau memperbaiki pagar yang rusak. Sementara itu, Mira selalu menyapa Aldo dengan hangat, menawarkan secangkir teh atau kue buatan rumahnya. Tanpa disadari, setiap pertemuan itu membawa kedekatan yang semakin dalam. Suatu sore, ketika Arka sedang bermain di halaman, Mira duduk di teras rumah sambil menunggu anaknya pulang. Aldo datang mendekat dengan senyum yang tulus. Anakmu pintar sekali. Dia sudah bisa sepeda tanpa roda bantuan, ya? Tanya Aldo, melihat Arka yang sedang mengayuh sepeda dengan semangat. Mira tertawa. Iya, dia sangat cepat belajar. Mungkin karena dia ingin menunjukkan kalau dia bisa mandiri. Aldo duduk di sebelah Mira, memandang langit senja yang perlahan berubah warna. Ada keheningan di antara mereka, namun rasanya nyaman. Setelah beberapa saat, Aldo akhirnya berbicara. Mira, aku merasa aku senang bisa berbicara denganmu. Kamu memberi kedamaian dalam hidupku yang agak kacau ini. Ucap Aldo dengan tulus. Mira menoleh, matanya lembut. Aku juga merasa begitu, Aldo. Aku senang kita bisa berbicara tentang banyak hal, apalagi soal kehidupan yang kadang tak terduga. Lalu, Aldo menatap Mira dalam-dalam. Aku rasa aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan antara kita. Mira? Mira terdiam sejenak. Hatinya berdebar, namun dia tak ingin terburu-buru. Dia sudah terbiasa mandiri dan takut akan rasa sakit jika harus membuka hati lagi. Tapi, entah mengapa, ada sesuatu dalam tatapan Aldo yang membuatnya merasa nyaman. Aldo, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi, aku takut untuk berharap lagi. Jawab Mira dengan suara pelan. Aldo meraih tangan Mira dengan lembut. Aku mengerti. Kita bisa memulai dengan perlahan, Mira. Tidak ada yang terburu-buru. Mira menatap tangan Aldo yang memegang tangannya dengan penuh perhatian. Dia bisa merasakan kehangatan dan ketulusan dalam genggaman itu. Tanpa berkata-kata, mereka saling tersenyum, merasakan bahwa di balik kesendirian yang mereka rasakan selama ini, mungkin ada sebuah harapan baru yang bisa tumbuh. Hari-hari berlalu, dan kedekatan Mira serta Aldo semakin terasa jelas.
Setiap sore, setelah kerja, Aldo akan mampir ke rumah Mira untuk berbicara tentang segala hal, mulai dari cuaca, anak-anak, hingga kenangan masa lalu yang membawa mereka ke titik ini. Arka, yang sejak awal merasa nyaman dengan Aldo, mulai lebih sering mengajaknya bermain bola atau berkendara sepeda berkeliling desa. Sementara itu, Mira mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Dia yang dulunya selalu menganggap dirinya cukup dengan anaknya, mulai merasa ada sesuatu yang hilang jika Aldo tidak ada di dekatnya. Dia menyadari bahwa perasaan yang ia coba tutup-tutupi perlahan muncul kembali. Aldo, dengan sifatnya yang hangat dan penuh perhatian, bukan hanya memberi kenyamanan, tapi juga harapan yang baru. Suatu malam, setelah makan malam sederhana yang mereka nikmati bersama di rumah Mira, Aldo berjalan mengantar mereka ke pintu. Sebelum pergi, ia berhenti sejenak dan menatap Mira dengan tatapan yang lebih serius dari biasanya. "Mira, aku ingin kau tahu satu hal," kata Aldo pelan, masih memegang tangan Mira. "Aku merasa kita sudah cukup lama berjalan beriringan, dan aku ingin melangkah lebih jauh. Aku ingin kita lebih dari sekadar teman. Aku ingin ada di hidupmu dalam cara yang berbeda." Mira terdiam sejenak, bibirnya bergetar seolah-olah tak tahu harus menjawab apa. Hatinya penuh keraguan, namun ada perasaan hangat yang tumbuh di dalamnya. Aldo tidak buru-buru. Ia memberikan waktu kepada Mira untuk mencerna kata-katanya. Apakah kamu siap untuk itu?" Aldo melanjutkan, suara sedikit tergetar. "Aku tahu kita berdua sudah melalui banyak hal, tapi aku merasa kita bisa saling membahagiakan. Aku ingin ada untukmu, Mira. Aku ingin membangun masa depan yang penuh tawa bersama kalian." Mira menatap Aldo dalam-dalam. Ada ratusan pertanyaan di dalam pikirannya, namun satu hal yang paling menonjol, dia merasa aman di dekat Aldo. Dia merasa bahwa meskipun masa lalu mereka penuh luka, masa depan masih menyimpan banyak harapan. Dia tidak ingin takut lagi untuk membuka hatinya. Aldo?" Mira akhirnya berkata, suaranya penuh keyakinan. "Aku tidak bisa menjanjikan segalanya, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Aku ingin mencoba bersama kamu. Kita bisa melakukannya perlahan, bukan?" Aldo tersenyum lega dan merangkul Mira dengan lembut. "Kita akan melakukannya dengan cara kita sendiri, Mira. Perlahan dan penuh dengan cinta." Hari-hari setelah itu menjadi penuh warna. Mira dan Aldo mulai menjalin hubungan yang lebih dalam, berdua bersama Arka yang semakin merasa nyaman dengan kehadiran Aldo. Mereka melakukan banyak hal bersama, berlibur ke pantai, membuat taman kecil di halaman belakang rumah, hingga sekadar menikmati sore dengan berbincang di beranda rumah, namun bukan tanpa tantangan. Suatu hari, Mira mendapatkan kabar bahwa pekerjaan Aldo di perusahaan harus pindah lagi keluar kota untuk beberapa bulan. Ini membuat Mira cemas, takut hubungan yang baru saja mereka bangun akan terhenti begitu saja. Aldo, yang tahu betul kekhawatiran Mira, datang menemui Mira sebelum berangkat. "Mira, aku tahu ini mungkin sulit, tapi aku ingin kamu tahu, meski aku jauh, hatiku tetap ada di sini bersama kamu dan Arka. Aku akan selalu ada untuk kalian, hanya karena jarak tidak akan menghalangi perasaan ini," kata Aldo dengan tatapan penuh keyakinan. Mira memegang tangan Aldo dengan erat. "Aku percaya pada kita, Aldo. Kalau ini memang yang terbaik, kita bisa bertahan. Aku akan menunggumu." Malam itu, mereka berdua berjanji untuk tetap berkomunikasi, saling memberi kabar setiap hari. Dan meski jarak memisahkan, mereka merasa lebih dekat dari sebelumnya. Beberapa bulan kemudian,
Aldo kembali. Dan saat dia kembali ke desa, dia membawa kabar yang tak disangka oleh Mira. Ia telah memutuskan untuk mengambil pekerjaan baru di dekat kota mereka. Lebih dekat dengan Mira dan Arka. Sepertinya aku sudah menemukan rumahku di sini. Aldo berkata dengan senyum lebar, tatapan penuh harapan. Aku ingin membangun rumah bersama kalian, Mira. Dengan mata berbinar, Mira merasakan bahwa hidupnya kini penuh dengan cinta dan harapan baru. Mereka berdua, bersama Arka, membangun rumah mereka bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga tempat di mana cinta tumbuh tanpa batas. Dan begitu, di balik jendela yang terbuka, dua hati yang pernah terluka belajar untuk saling menyembuhkan, membangun masa depan yang penuh dengan kebahagiaan, cinta, dan kedamaian. Aldo mendekat dan memegang tangan Mira. Kamu tidak perlu membalas apapun, Mira. Yang penting, kamu dan Arka bahagia. Kita sudah menjadi keluarga, dan keluarga selalu saling mendukung. Namun, meski masalah keuangan itu terselesaikan, hal lain muncul. Suatu malam, ketika Aldo sedang berbicara dengan Mira tentang masa depan mereka, dia mendapat telepon yang mengubah segalanya. Perusahaan tempat Aldo bekerja memberi tawaran yang sangat menggoda. Promosi besar dengan pekerjaan yang menuntutnya untuk pindah ke luar negeri dalam waktu singkat. Mira yang mendengar itu merasa seluruh dunianya runtuh. Dia tahu betapa besar kesempatan itu bagi Aldo, tapi dia juga tahu betapa berat rasanya harus berpisah lagi setelah mereka baru saja menemukan kebahagiaan bersama. Aldo, ini kesempatan besar untukmu, kata Mira dengan suara pelan. Tapi bagaimana dengan kita? Apa artinya semua ini jika kita harus berpisah lagi? Aldo terdiam, merasa terhimpit antara impian karir dan hati yang tak ingin meninggalkan Mira. Dalam keheningan malam itu, Aldo akhirnya berkata, "Aku tidak bisa memutuskan begitu saja, Mira. Aku sudah berjanji untuk selalu ada untuk kamu dan Arka. Tapi aku juga tidak bisa menutup mata terhadap kesempatan ini." Aku bingung. Mira menatap Aldo, mencoba memahami perasaannya. Dia tahu betapa pentingnya kesempatan ini, tetapi dia juga tidak bisa membayangkan hidup tanpa kehadiran Aldo. "Aldo," Mira akhirnya berkata, "aku ingin kamu mengejar mimpimu. Tapi aku juga ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah memaksamu untuk memilih. Jika ini benar-benar yang kamu inginkan, aku akan mendukungmu. Namun, jika suatu hari kamu merasa kebahagiaanmu ada di sini, bersama kami, pintu rumah ini akan selalu terbuka untukmu." Aldo memandang Mira dengan penuh emosi. "Mira, kamu lebih dari sekadar keluarga bagiku. Kamu adalah rumahku. Aku tidak tahu bagaimana rasanya hidup tanpa kamu dan Arka. Tapi aku juga harus mengejar impian ini. Aku hanya butuh waktu untuk memikirkan semuanya."